Tisha adalah orang di balik datangnya STY ke Indonesia. Wah. Saat menjadi sekjen PSSI, tepatnya pada 2018, Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa bantu support dukung As, jika channel ini jutaan terima kasih saya ucapkan. Okey, buat yang baru jangan lupa untuk bantu support, gabung sama channel ini dengan tekan butang subscribe. Subscribe itu kan gratis aja geng. Okey, seperti biasa sebelum mula nak mendoakan buat sesiapa saja yang tengok yang tonton video As kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa, tidak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan, dipelihara kesihatan, dan buat saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah sentiasa merahmati mereka insya-Allah. Amin amin rabbal alamin. Okey lah, hari ini Asna react satu lagi video daripada channel Starting 11 Story. Jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Okey, kali ini kita nak melihat jejak si cantik katanya Ratu Tisha, sosok yang membawa Shin Tae-yong ke Indonesia, coach atau jurulatih kepada timnas Indonesia, tim sepak bola Indonesia. Okey, ingin tahu lebih lanjut tentang cerita ini? Yuk ikut As react, yuk. Okey, dah siap semuanya, yuk kita mula. Bismillah. Mengejutkan saat Ratu Tisha masuk bursa calon ketua umum di negara yang tidak memperhatikan sepak bola wanita. Di negara yang sangat patriarki, bisa-bisanya seorang perempuan dipercaya memimpin organisasi sepak bola yang identik dengan laki-laki. Namun, akhirnya ia tidak menjadi ketua umum. Meski begitu, Ratu Tisha masih berada di PSSI. Ia membawa pengaruh positif di sepak bola Indonesia. Ini Ratu Tisha. Nah, seberapa hebat sih perempuan yang satu ini? Berikut adalah jejak si cantik Ratu Tisha Destria. Namun sebelum ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Starting 11 Story. Namanya Ratu Tisha Destria. Lahir di Jakarta 30 Desember 38 tahun yang lalu. Semasa SMP, Tisha sudah gandrung pada olahraga. Alumni Institut Teknologi Bandung itu menekuni olahraga softball. Mungkin kalau cedera tidak menghantam, Ratu Tisha akan mengurus barang pecah belah seperti sepak bola Indonesia, melainkan bersaing dengan Yukiko Ueno. Namun karena cedera, ia tak bisa melanjutkan minatnya itu. Sementara ketertarikannya pada olahraga belum surut. Di SMA, ia melihat teman-temannya bermain sepak bola. Dari sanalah Ratu Tisha mengalihkan minatnya pada sepak bola. Bersama teman-temannya, kecintaannya pada sepak bola mendorongnya membentuk tim sepak bola yang dinamai 8 FC. Ia tidak menjadi pemain, melainkan manajernya. Gitu. Nah, pas SMA tuh karena memang passionnya di olahraga gitu. Entah kenapa saat itu gabung sama teman-teman saya ngeliat nih banyak banget yang senang main bola tapi klub sepak bolanya mati saat itu di SMA 8. Jadi mulailah kita serius tuh ngebentuk 8 FC gitu. Tisha sampai membuat website buat timnya. Hal itu belum pernah dilakukan di tim SMA manapun saat itu. Kegemarannya pada sepak bola sebetulnya dipupuk sejak kecil. Tiap akhir pekan sang ayah kerap mengajaknya menonton bola. Setelah mengelola tim di SMA, di perguruan tinggi, Tisha juga melakukan hal serupa. Lulus dari ITB tahun 2008, Tisha diterima di perusahaan minyak Schlumberger. Ilmu di bidang eksplorasi data dan konflik manajemen ia serap dari perusahaan ini. Karena pekerjaan mengharuskannya berpindah-pindah dari Mesir, Amerika Serikat, Inggris, dan Tiongkok. Tisha pun menguasai 5 bahasa sekaligus. Wow. Konon yang menguasai bahasa, ia akan menguasai dunia. Ratu Tisha memanfaatkan penguasaannya dalam 5 bahasa untuk mencari ilmu yang lebih luas. Kemampuan berbahasa asing ini jadi golden ticket yang membawanya ke seminar sepak bola internasional yang diadakan di Jepang, Belgia, dan Denmark.
Keahlian berbahasa ini juga menjadi sirotol mustaqim yang mengantarkannya ke Sirotol program mustaqim. FIFA Master. Dengan bekal portofolio dan iya, kegiatan betul. seminar internasional tentang sepak bola yang diikutinya, Tisha mendaftarkan diri ke program tersebut. Namun, Thomas Alva Edison tidak menemukan bola lampu di percobaan pertamanya. Begitu pula Ratu Tisha tidak seketika masuk ke program FIFA Master saat pertama kali apply pada tahun 2011. Pantang menyerah adalah nama tengahnya. Gagal di Wow. percobaan pertama justru membuatnya makin giat memoles portofolio. Tisha tidak hanya mengikuti Football Conference and Science di Nagoya, Jepang dan World Soccer Science di Belgia, namun ia juga mendirikan perusahaan statistik sepak bola, Lab Bola. Sekarang perusahaan ini sudah tutup. Dulu, Lab Bola menyediakan data statistik untuk tim lokal seperti Persebaya, Persija, dan Bali United. Lab Bola juga terlibat dalam liputan statistik AFC Futsal Club Championship tahun 2010, bermitra dengan media dalam negeri seperti Bola dan Juaranet, juga media luar negeri seperti 442. Kalau tidak salah, Tisha mendaftar lagi ke program FIFA Master tahun 2014. Ia bersungguh-sungguh supaya diterima dalam program itu. Tisha mengikuti sesi wawancara dan membuat setidaknya 17 esai tentang olahraga agar 17 diterima. esai. Menurutnya, menulis 17 esai menjadi tantangan terberat. FIFA Master sendiri program yang menjanjikan. 90% dananya berasal dari FIFA. Program ini ditujukan untuk mahasiswa yang ingin belajar manajemen olahraga dengan menggandeng 3 universitas. De Montfort University di Leicester, SDA Bocconi di Milan, dan Université de Neuchâtel di Neuchâtel. Pada waktu itu ada sekitar 6.400 orang yang mendaftar dari seluruh dunia. Namun hanya 28 orang yang diterima, termasuk Ratu Tisha. Wah, Tisha saat terpilih itu ya. menjadi orang pertama dari Indonesia yang ikut program FIFA Master. Ada 4 inti dalam pengelolaan olahraga yang dipelajarinya di sana: nilai budaya, nilai olahraga, aspek sosial, dan tentu saja aspek bisnis. Setelah lulus, Tisha mendapat sertifikat dari Pusat Studi Olahraga Internasional atau dikenal CIES. Setelah cukup ilmu, Tisha pulang ke Indonesia. Ia dibutuhkan untuk membangun persepak bolaan tanah air. Tahun 2016, Tisha diberi mandat Direktur Kompetisi Indonesia Soccer Championship. Tisha juga dilibatkan dalam ajang pramusim Piala Presiden tahun 2017. Karir Tisha lalu melejit dengan menduduki jabatan Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI tahun 2017. Namun, perjalanan menjadi Sekjen PSSI tak mulus-mulus amat. Ia harus bersaing dengan 30 orang lainnya pada proses seleksi Mei 2017. Setelah Sekjen PSSI lama, Ade Wellington mengundurkan diri. Ratu Tisha lolos 5 besar. Ia menjadi satu-satunya perempuan yang lolos. Tisha pun melewati fit and proper test dan sah menjadi perempuan pertama yang menduduki jabatan Sekjen PSSI. Ia mengalahkan keempat calon sekjen lainnya yang semuanya laki-laki. Namun perjalanannya sebagai sekjen seperti pembangunan jalan desa yang dananya disunat untuk membeli Alphard. Tahun 2019, Tisha pernah Dana disoraki disunat, penonton guys. dan diminta meninggalkan tribun. Itu terjadi di final leg kedua Piala Indonesia antara PSM Makassar versus Persija Jakarta di Stadion Andi Matalata. Tidak Kayak hanya memberontak Tisha gitu. pernah diminta mundur dari jabatannya karena berurusan dengan Satgas Mafia Bola pada pertengahan tahun 2019, ia menjadi saksi kasus dugaan pengaturan pertandingan antara PSS Sleman versus Madura FC di Liga 2 awal tahun 2019. Namun hal-hal tadi tak mematahkan karir Tisha. Seperti kafilah, ia tetap berlalu walau anjing terus menggonggong. Pada Kongres Luar Biasa AFF 22 Juni 2019 di Laos, Tisha terpilih sebagai Wakil Presiden AFF periode 2019-2023. Ia menjadi perempuan pertama yang menduduki jabatan Wakil Presiden di organisasi sepak bola Asia Tenggara tersebut.
Tisha bertandem dengan nama-nama seperti Dato Sri Francisco Kalbuadilai, Lim Kiatong, dan Pangeran Sufri Bolkiah. Di tahun yang sama, Ratu Tisha juga menjadi anggota Komite Kompetisi AFC. Ia orang Indonesia pertama yang menduduki jabatan tersebut. Salah satu magnum opus yang membuat namanya berdengung terus adalah Sinteyong. Tisha adalah orang di balik datangnya STY ke Indonesia. Saat menjadi sekjen PSSI, tepatnya pada 2018, Tisha menjalin komunikasi dengan STY. Komunikasi makin intens kala sang pelatih dipecat dari KFA. Pada tahun 2019, STY untuk pertama kalinya bertemu Ratu Tisha. Itu terjadi di Malaysia kala timnas Indonesia bermain di Stadion Bukit Jalil. Perjumpaan itu tak disia-siakannya, Tisha gerak cepat menyampaikan visi sepak bola, cara membangun sepak bola dan nilai-nilai yang dianutnya pada STY. Bujuk rayu Ratu Tisha meluluhkan hati STY. Sang pelatih menerima tawaran untuk menukangi timnas Indonesia. Kelak orang tidak bisa menampik di tangan STY, timnas Indonesia jauh lebih baik. Sayangnya setelah membujuk STY, tak berapa lama ia menanggalkan jabatan sekjen. Setelah cukup lama tidak menduduki jabatan penting di PSSI, terutama di era Iwan Bule, Tisha kembali ke sana. Saat Kongres Luar Biasa PSSI Februari 2023 lalu, Ratu Tisha terpilih sebagai Wakil Ketua PSSI. Sempat terjadi friksi menyebalkan khas PSSI di hasil ini. Tisha awalnya terpilih sebagai Wakil Ketua Umum 1, sedangkan Wakil Ketua Umum 2 ditempati Yunus Nusi. Namun, Nusi mengundurkan diri sehingga posisinya digantikan Zainuddin Amali. Sempat terjadi pemilihan ulang karena perwakilan FIFA dan AFC mencium kecurangan. Hasilnya, Tisha tetap Waketum 1, sedangkan Amali Waketum 2. Namun ketika hasilnya keluar, PSSI malah menempatkan Amali sebagai Waketum 1, sedangkan Tisha sebagai Waketum 2. Alasannya karena Amali dianggap punya pengalaman lebih lama di sepak bola ketimbang perempuan yang pernah menjabat direktur kompetisi PT LIP tersebut. Apapun itu, untungnya masih ada Ratu Tisha di tubuh PSSI. Kalau kita kurang percaya sama Erick Thohir karena ia juga politikus, setidaknya kita bisa berharap pada Ratu Tisha, perempuan independen yang berjuang demi persepak bolaan Indonesia. Jujurnya sebagai seorang perempuan, pastinya merasa bangga apabila melihat Ratu Tisha ini berkecimpung dalam dunia persepak bolaan di Indonesia pastinya kan. Dan udah pastinya kalau perempuan itu menceburkan diri khususnya dalam PSSI, dia menjawat jawatan di PSSI yang tentang persepak bolaan Indonesia, pasti akan ada hujatan-hujatan atau kata-kata yang gak enak karena dia kan perempuan gitu, dia nggak tahu apa-apa gitu. Tapi pengalaman yang ada pada Ratu Tisha ini membolehkan dia berada pada tempatnya itu dan membawakan satu revolusi baru dalam dunia persepak bolaan di Indonesia itu. Dan bagi dia adalah satu-satunya ataupun antara wanita atau perempuan yang paham tentang dunia sepak bola. Kan tidak seperti perempuan-perempuan lain atau wanita-wanita lain di Indonesia gitu kan, yang mungkin kalau kita ini secara normalnya kalau perempuan tahunya itu nggak sebanyak Ratu Tisha agaknya ya, tapi dia itu ada visinya sendiri tentang persepak bolaan Indonesia, dan ternyata dia adalah wanita di sebalik datangnya sosok Sinteyong itu ke Indonesia, dan itu sesuatu yang membanggakan sekali gitu kan, yang dia bisa tahu, oh ini orangnya ini, karena dia tahu bagaimana percaturan bola sepak dan sepak bola dan sebagainya. Itu sesuatu yang luar biasa untuk pengalamannya. Dia belajar daripada pengalamannya dari persekitarannya juga, dan dia sudah bekerja di banyak negara. Itu untuk
sesuatu yang luar biasa, pastinya akan membawa satu dimensi baru buat dunia persepak bolaan Indonesia. Berada di belakang timnas Indonesia itu sesuatu yang luar biasa banget. Luar biasa banget. Gitu. Untuk As, dia sangat cantik, bijak dan hebat sebagai seorang yang memperjuangkan sepak bola Indonesia. Ya, itu luar biasa untuk As. Bagaimana pendapat kalian tentang si cantik Ratu Tisha ini? Sila tutup komen kalian di bawah. Untuk As, super woman gitu kan, yang bisa berada pada dunia yang dipelopori oleh sukan yang dipelopori oleh rata-rata semuanya pria, tapi dia bisa berada dalam kelompok itu. Banget. Oke lah, apa pandangan kalian, pendapat kalian? Sila tutup komen di ruang komentar supaya As bisa tahu apa pandangan kalian tentang Ratu Tisha ini yang telah membawa dunia sepak bola Indonesia itu ke arena yang luar biasa. Oke lah, sampai ketemu lagi di lain video insyaallah. Assalamualaikum, jaga diri, dadah.